Ya, teman-teman, mari kita sama-sama tunduk kepala. Kita akan berdoa sebelum masuk ke dalam firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di tengah hujan deras yang tengah mendera area rumah kami percaya, kami bersyukur, kami masih bisa tetap beribadah. Kami percaya Tuhan yang akan memimpin seluruh ibadah ini, termasuk gadget apapun yang kami gunakan, termasuk jaringan, ruangan, hati kami dan pikiran kami semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ketika kami memberikan lebih kepadamu, maka Engkau juga akan membalasnya dengan berlipat kali ganda. Biarlah hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan jatuh ke tanah hati yang subur dan tidak sia-sia, tetapi berlipat-lipat kali ganda, berbuah, berakar, dan bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus berkaryalah. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya kita katakan amin. Shalom teman-teman. Shalom. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua, walaupun masih secara online begitu ya. Tapi setidaknya kita masih bisa ketemu, kita masih bisa saling menyapa, kita masih bisa saling melihat tatap-tatapan di layar kita begitu ya. Terima kasih kepada pengurus dan juga pembina yang masih mempercayakan saya untuk bisa berbagi firman bagi kita semua sore hari ini. Nah teman-teman, tema yang diberikan kepada saya berbicara tentang harapan begitu ya. Kalau kita nggak punya harapan, itu merupakan faktor utama membuat kita depresi, membuat kita frustrasi, dan sangat amat menguras energi dalam hidup kita. John Maxwell berkata, kehilangan dalam kehidupan memang tidak pernah menyenangkan, tetapi ada satu kehilangan yang tidak mampu dihadapi oleh siapapun, yaitu kehilangan harapan. Memang benar di dalam dunia ini, kita bisa saja kehilangan apapun ya teman-teman ya. Mungkin kita lagi jalan-jalan ke mall, kita kehilangan dompet, kehilangan handphone. Saya pernah mengalaminya begitu ya, pas dicari mau dipakai, wah nggak ada, ya udah raib deh begitu ya. Ya, mungkin kita kehilangan orang-orang terkasih, kita kehilangan papa, mama, atau opa, oma yang kita kasihi karena dipanggil pulang ke pelukan Bapa di surga. Kita mungkin kehilangan harta, mungkin pernah rumah kita kebakaran, begitu ya. Mungkin kita pernah kehilangan posisi, tadinya pernah ranking, pernah juara, begitu ya. Tiba-tiba karena satu hal, jadi kita menurun prestasinya dan kita tidak lagi menjadi juara. Banyak hal yang bisa hilang dalam hidup kita. Mungkin kita pernah kehilangan tabungan misalnya karena kita salah membeli sesuatu, kita nyesel dan seterusnya. Nah, tapi apapun itu jangan sampai kita kehilangan harapan di dalam hidup kita. Karena ketika kita kehilangan harapan, maka artinya kita sudah kehilangan segala sesuatu begitu ya. Lalu karena supaya kita tidak kehilangan harapan itu caranya gimana? Kita harus berpegang pada sesuatu. Apa yang harus kita pegang yang tidak pernah goyah, tidak pernah mengecewakan, tidak pernah beranjak walau langit dan bumi bergoncang, yaitu firman Tuhan. Kita ibadah sore hari ini, walaupun hujan lebat, walaupun mengorbankan kuota internet, mengorbankan waktu dan segalanya, karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang mampu dan mau untuk menolong kita. Allah yang tidak pernah berubah kasih-Nya, kuasanya, penyertaannya, pertolongannya, damai sejahteranya, sukacitanya dalam kondisi apapun dalam hidup kita. Nah teman-teman, yuk kita buka. Ada janji Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semua di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Yuk kita lihat sama-sama. Amsal 23 ayat 18, kita akan baca bersama-sama. Saya pingin teman-teman bisa membuka mic-nya supaya kita bisa terdengar untuk kita baca bersama-sama. Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Yuk kita baca sambil keluar suara. Amsal 23 ayat 18, 3, 4.
karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, ini janji yang luar biasa. Terima kasih teman-teman. Bisa di-mute lagi mic-nya. Janji yang luar biasa bagi kita. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan harapan kita tidak akan hilang karena Dia jamin itu pasti akan terwujud. Puji Tuhan ya bagi kita orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang dijamah oleh Roh Kudus, kita bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup kita, sehingga kita punya pegangan yang pasti, pegangan yang bisa diandalkan, pegangan yang tidak akan mengecewakan. Nah, tapi di dalam sistem bekerjanya, Tuhan itu tidak pernah bekerja sendirian. Selalu ada bagian Tuhan yang dikerjakan dan juga ada bagian kita yang dikerjakan, sehingga akan menjadi klop, menjadi cocok. Tuhan sudah mengerjakan bagian Dia, yaitu memberikan jaminan, memberikan janjinya bahwa masa depan yang indah akan ada dan harapan kita tidak akan hilang. Semua itu jaminan bagi kita. Nah, kita juga harus melakukan bagian kita nih. Apa sih bagian kita? Yuk kita lihat. Bagaimana sih kita harus melakukan bagian kita supaya kita tidak kehilangan harapan, terutama di tengah situasi yang masih sulit dan menyesakan seperti sekarang ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pantang menyerah. Jangan mudah menyerah dengan keadaan. Teman-teman, masih ingat seorang pemuda yang bernama Yusuf? Nah, ini salah satu tokoh iman di dalam Alkitab kita. Yusuf ini adalah orang muda yang punya cita-cita, punya pengharapan. Tapi di usianya yang ke-17 tahun, usia yang kata orang itu baru beranjak dewasa, masa depannya masih cerah, jalan masih panjang, Yusuf itu mendapatkan mimpi dari Tuhan, bagaimana dia akan disembah oleh saudara-saudaranya, oleh papa mamanya, begitu ya. 2 kali dia mendapatkan mimpi dari Tuhan. Dan ketika dia bercerita hal itu kepada saudara-saudara, kepada papa mamanya, tidak membuat saudara-saudara itu senang dan mengagumi dia. Malah sebaliknya, saudara-saudaranya malah jadi iri, malah jadi benci. Ih, enak aja, kita kan kakaknya, masa kita nyembah-nyembah dia? Emang dia siapa? Masa sih Tuhan kasih mimpi seperti itu? Ngaco kali tuh anak, halu-halu barangkali begitu ya. Nah, kemudian karena iri, akhirnya Yusuf itu dijebloskan ke dalam sumur tua. Tadinya rencananya akan dibunuh, tapi kemudian dijebloskan ke dalam sumur tua. Dan ketika ada pedagang budak lewat, Yusuf diangkat lagi, dijual ke pedagang budak dan dibawa ke Mesir. 13 tahun Yusuf harus menunggu bagaimana mimpinya bisa menjadi kenyataan. Tetapi selama 13 tahun itu, setelah dia dijual ke pedagang budak, kemudian dibeli dan dibawa ke rumah seorang Tuan Potifar, dan dia bekerja sebaik-baiknya, dia tetap percaya Tuhan menjamin masa depannya, Tuhan memegang harapannya, dia difitnah lagi. Dan kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, orang lihatnya, aduh posisinya udah makin turun ya, dari anak kesayangan gitu ya, terus dijual sebagai budak, udah turun. Budak pun sekarang di penjara. Mana orang yang percaya Tuhan, kok hidupnya makin turun? Tapi Yusuf tetap tahu bahwa Tuhan yang memegang masa depannya, sehingga harapannya tidak pupus, harapannya tidak hilang. Di dalam penjara sekalipun, tempat yang orang pikir sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak mungkin lagi keluar dari sana karena tidak akan ada orang yang membela seorang budak, Yusuf tetap mengerjakan bagiannya yang terbaik. Dia pantang menyerah, dia tidak akan menyerah selama Tuhan beserta dengan dia. Dia kerjakan tugas-tugas yang disuruh dengan baik, sehingga kepala penjara juga senang dengan Yusuf dan dia diberikan tanggung jawab untuk membantu di penjara tersebut. Lalu kemudian apalagi yang dialaminya? Yusuf itu akhirnya dikeluarkan dari penjara karena dia bisa mengartikan mimpi, juru roti dan juru minum. Tapi prosesnya itu lama. Sekali lagi, dari sejak dia bermimpi sampai mimpi yang Tuhan berikan itu terwujud, 13 tahun Yusuf harus menunggu. Tetapi selama 13 tahun itu, Yusuf tidak pernah menyerah dalam situasi apapun. Walaupun kelihatannya secara manusia situasinya makin susah,
makin sulit, makin menurun. Kok nggak makin baik? Berdoa kok Tuhan nggak jawab, begitu ya. Sakit penyakit, begitu kok makin parah gitu. Tuhan, kita minta A, Tuhan nggak jawab, malah kasihnya B yang lebih susah. Yusuf tidak mudah menyerah, bahkan dia pantang untuk menyerah. Dia bisa mengubah depresi, dia bisa mengubah frustrasi menjadi prestasi. Nah, ini yang perlu kita tiru. Teman-teman, niat orang jahat di mana-mana juga ada. Bukan cuma waktu di zaman Yusuf, niat jahat saudara-saudaranya. Bukan cuma waktu di zaman Yusuf, niat tante Potifar yang memfitnah dia, memperkosa dirinya. Bukan cuma di zaman Yusuf, banyak orang yang iri hati kepada kita. Coba lihat di sekitar kita. Walaupun kita hidup di zaman sekarang beda sama Yusuf mungkin, tapi orang yang iri, orang yang dendam sama kita, orang yang gak suka sama kita, orang yang punya niat jahat sama kita, itu mah tetap ada di mana-mana. Nah, niat jahat orang bisa Tuhan pakai, bisa Tuhan balikan untuk menjadi kebaikan bagi kita. Sehingga kalau teman-teman baca di akhir dari kisah Yusuf, ketika Tuhan mengangkat dia menjadi raja muda di Mesir, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya waktu dia ketemu lagi, kamu memang mereka-rekakan atau merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Tapi ada syaratnya. Orang yang direndahkan oleh manusia memang akan ditinggikan oleh Allah. Betul, ada syaratnya. Jangan kita menyimpan kepahitan, jangan kita menyimpan sakit hati. Supaya apa? Supaya pertolongan Tuhan itu turun dalam hidup kita, supaya berkat itu turun dalam hidup kita, supaya pembelaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Jadi bagian kita adalah tidak menyerah dan tetap kita berharap kepada Tuhan. Teman-teman, mungkin kita dipanggil untuk menyelamatkan keluarga kita. Mungkin di tengah keluarga, papa, mama, koko, cici, dede, semua kungkung, popo, belum ada yang percaya nih sama Tuhan Yesus. Cuman kita sendiri. Mungkin kita mau ibadah juga kadang-kadang diledekin. Tapi jangan nyerah ya teman-teman. Kita tetap doain. Kita tetap berdoa buat papa, mama, koko, cici, dede, kungkung, popo, semua kita doain. Bahkan mungkin kalau ada teman kita yang belum percaya sama Tuhan, kita juga doain mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendengar Injil, dijamah oleh Roh Kudus dan percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Karena apa? Di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu, hanya ada satu hal yang pasti yang bisa diandalkan dan tidak pernah berubah, tidak pernah mengecewakan, yaitu firman Tuhan. Nah, kita berdoa supaya mereka mendengar firman Tuhan dan lama-lama mereka bisa percaya juga kepada firman Tuhan. Nah, seperti Yusuf, akhirnya Tuhan mengangkat dia. Tugas kita yang pertama apa? Supaya kita tidak kehilangan harapan. Pantang menyerah, jangan menyerah. Masih ingat kalau nggak salah lagu grup band The Massive, jangan menyerah, jangan menyerah. Kurang lebih begitulah lagunya, sudah berapa tahun yang lalu begitu ya. Tapi kalau orang dunia saja bisa punya prinsip, bisa punya pengharapan untuk tidak menyerah, apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita harusnya lebih mantap, kita harusnya lebih stabil, kita harusnya lebih percaya, kita harusnya lebih tangguh. Kenapa? Karena kita punya jaminan. Jaminannya mana? Yang tadi itu, Amsal 23 ayat 18. Masa depan itu sungguh ada. Masa depan kita cerah karena berada di tangan Tuhan. Dan harapan kita tidak akan hilang karena Tuhan yang memegang di dalam tangannya, yang membawa kemenangan bagi kita. Amin. Yang kedua, bagian yang harus kita lakukan adalah kita selalu mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan diri kita sendiri. Karena Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, termasuk diri kita sendiri. Kan kita manusia, bukan alien kan? Termasuk ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, itu juga terkutuk. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, bagian kita yang kedua adalah kita harus terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun mungkin kita pintar, sekalipun mungkin kita kaya, sekalipun mungkin kita cantik, sekalipun mungkin kita ganteng, sekalipun mungkin kita jenius dan luar biasa, tetapi semuanya itu tetap pemberian Tuhan. Kita hanyalah pengelola. Makanya yang harus kita andalkan adalah Tuhan. Kalau sang pemilik itu satu kali pengen ambil semua miliknya itu dari hidup kita, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya yang perlu kita andalkan adalah Tuhan.
Nah, kalau kita buka yuk teman-teman, 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai yang ke-10. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai yang ke-10, yuk kita lihat dulu. Ini kisah tentang Yabes begitu ya. Mungkin teman-teman sering menyanyikan lagu atau mendengar tentang doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nah, ini diambil dari kisah Yabes. Yabes ini boleh dibilang seorang anak yang dianggap bawa sial sama ibunya. Dia dikasih nama Yabes karena apa? Dalam Tawarik itu teman-teman baca kenapa dia dikasih nama Yabes? Karena ibunya melahirkan Yabes jauh lebih sakit daripada yang lainnya. Mungkin dia punya anak lebih dari 1, tapi waktu dia melahirkan Yabes itu sakitnya luar biasa. Jadi ibunya bilang, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ya udah dikasih nama Yabes. Dengan kata lain, ini anak nih bikin susah. Dari lahir udah bawa sial, bawa susah begitu ya. Dan seolah-olah kelahirannya itu tidak diharapkan oleh ibunya. Tetapi Yabes merendahkan diri. Dia berdoa selalu kepada Allahnya. Dan hasilnya Yabes menikmati anugerah Allah. Kuasa doanya melalui yang dia percaya mengubah segala sesuatu. Yabes yang direndahkan oleh manusia diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin. Nah, kalau teman-teman bilang, itu kan kisah Yabes, saya nggak kenal siapa itu Yabes, itu kisah di dalam Alkitab, oke lah saya bisa baca. Nah, teman-teman, bagi sebagian teman-teman yang masih sempat untuk mengenal almarhum Bapak Gembala kita, Pendeta Markus Tan Suryanto, mungkin sebagian dari teman-teman tidak sempat mengenal, apalagi bertemu dengan beliau begitu ya, karena pada tanggal 2 September 2013, beliau sudah dipanggil pulang ke pelukan Bapa di surga, tugasnya sudah selesai. Nah, teman-teman kalau pernah mengenal beliau seringkali bercerita bagaimana kisah hidupnya, bahwa beliau adalah dilahirkan sebagai anak kembar. Jadi di dalam keluarganya ada 2 kali yang lahir kembar. Cicitnya beliau kembar dan kemudian tidak kembar, dan kemudian terakhir lagi ada beliau lahir kembar. Jadi ada 2 anak kembar cewek-cewek dan 2 anak kembar cowok-cowok. Nah, beliau nih lahir kembar. Nah, setelah dilahir, biasa orang Cina itu, orang Tionghoa itu suka dikuamnya begitu ya, karena beliau tidak berasal dari keluarga yang Kristen. Dikuamnya ternyata bayi kembar yang lahir ini super ciong, berat banget sekali deh begitu. Jadi kalau tidak dipisahkan dengan ibunya, si bayi ini atau ibunya yang mati, pilihannya itu. Nah, siapa yang mau mati begitu kan? Apalagi punya anak baru melahirkan, otomatis beliau kemudian dibuang ke keluarga lain. Kemana? Ke Lampung. Kenapa harus ke Lampung? Jauh amat. Karena menurut tukang kuamianya, kutuknya itu atau ciongnya itu baru bisa terputus jika melewati lautan begitu. Jadi harus dibuangnya melewati lautan. Jadi dibuanglah beliau ke Lampung. Nah, dengan gelar anak sial begitu ya. Anak super ciong, berat banget sekali deh. Nah, teman-teman, siapa sih yang mau terima anak sial? Siapa sih yang mau terima atau merawat anak yang dibilang sudah super ciong? Otomatis keluarga yang dititipkan atau diberikan almarhum Bapak Gembala ini juga tidak terima dengan senang hati. Ya, anak sial dikasih ke gua, ntar gua yang kena sial. Ya, bagaimana nih? Jadi beliau pun kurang lebih tidak mendapatkan perlakuan sehangat kasih keluarga sebagaimana mestinya begitu ya. Tetapi karena beliau tetap berharap kepada Tuhan, karena beliau selalu mengandalkan Tuhan, tidak punya orang tua yang bisa diandalkan, tidak punya keluarga yang bisa diharapkan, tidak punya saudara, kakak, adik, cici, apa segala macam yang bisa diandalkan di dalam dirinya. Dia hanya berdiri sendiri dan dia mengandalkan Tuhan. Dan hasilnya, singkat cerita, Tuhan mengangkat almarhum Bapak Gembala kita satu persatu beliau bisa menyelesaikan kuliahnya, beliau bisa bekerja, beliau bisa menjadi hamba Tuhan. Bahkan selama 40 tahun melayani interdenominasi di dalam dan di luar negeri, beliau selalu menyaksikan manusia bisa mengecewakan, bahkan diri kita sendiri bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan yang saya layani tidak pernah mengecewakan saya sama sekali. Dan itu bukan cuma beliau katakan di mimbar, itu beliau tekankan kepada saya dan adik saya dari kecil. Jangan berharap sama manusia, andalkan Tuhan. Kalau ulangan nggak bisa, berdoa. Mau belajar nggak masuk-masuk, berdoa.
Kalau nggak ada teman yang mau temenin kamu karena ada yang fitnah kamu, berdoa biar kebenaran itu muncul. Tuhan yang bela kamu. Kalau kamu mau pulang dari sekolah, kamu nggak bisa dapat angkutan umum, berdoa. Bahkan teman-teman, saking beliau mengandalkan Tuhan, kalau kita pergi ke satu tempat, terutama mau pelayanan begitu ya, terus cari parkirnya susah, itu di mobil beliau akan ngomong gini, Tuhan, tolong dong, tempat parkir ya Tuhan, satu aja Tuhan, karena mobilnya kan yang dibawa satu. Dan percayalah, karena selalu mengandalkan Tuhan, dapat aja tuh tempat parkir begitu ya. Dimanapun susahnya dapat aja. Nah, ini salah satu contoh sederhana. Di dalam Alkitab kita belajar dari Yabes, orang yang dianggap anak sial, orang yang bahkan oleh ibunya sendiri udah dicap anak sial, tetapi Tuhan bisa mengangkat dia karena Yabes tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak orang lain, karena tidak ada siapapun yang bisa diharapkan di dalam hidupnya. Dan di dalam kisah nyatanya, Bapak Gembala kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ketika dia mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidupnya, Tuhan memanggil beliau menjadi gembala di beberapa sinode gereja beberapa waktu yang lalu, dan kemudian pelayanan 40 tahun di antara interdenominasi gereja. Apa yang dilakukan? Bagian kita yang kedua, andalkan Tuhan. Waktu nggak bisa belajar, berdoa, andalkan Tuhan. Udah belajar mati-matian semalaman, pas mau ulangan nggak bisa ngisinya, jangan tengok kiri, tengok kanan, tengok ke atas. Tuhan, kemarin udah diapalin, kok sekarang lupa? Tolong dong Tuhan, recall memori saya, ingatkan saya lagi. Tuhan, ini hitungannya bagaimana ya? Kok nggak balance nih Tuhan? Tuhan tolong berikan saya ketelitian. Harapnya sama Tuhan, andalkan Tuhan. Pulang sekolah diikutin anjing, Tuhan saya takut sama anjing, takut digigit tuh ntar dikejar. Tuhan, tuh ada orang gila kok ngikutin saya terus. Andalkan Tuhan. Tuhan, kok papa mama saya berantem terus tiap hari di rumah. Tuhan, tolong dong Tuhan. Berdoa sama Tuhan, andalkan Tuhan. Dalam segala situasi, hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Dan ketika kita mengangkat tangan kita, pasti Dia akan menurunkan tangannya untuk memegang tangan kita. Itu bagian kita yang kedua. Yang ketiga, supaya kita tidak kehilangan harapan di dalam hidup yang makin sesak ini, apa yang harus kita lakukan? Hiduplah dalam iman, hiduplah tetap percaya kepada Tuhan. Nah, yang di dalam Lukas 5 ayat 1-6, ini kisah tentang Petrus dan kawan-kawan ketika menangkap ikan. Itu mereka udah semalam-malaman menjala, tapi nggak ada satu ekor ikan pun yang dapat. Yuk kita lihat Lukas 5 ayat 1-6. Saya minta tolong Moses untuk membacakannya bagi kita semua. Moses, Lukas 5 ayat 1-6, supaya kita lebih ingat lagi dengan kisah ini. Silakan. Lukas 5 ayat 1-6. Ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajarkan orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar sehingga jala mereka mulai koyak. Iya, terima kasih. Sampai ayat 6 ya. Nah, teman-teman, Petrus ini seorang nelayan turun-temurun. Artinya, dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Secara manusia, kalau kita mau membandingkan, Tuhan Yesus itu anak tukang kayu. Yang dia tahu adalah tentang pertukangan kayu. Petrus dan kawan-kawan nelayan puluhan tahun turun-temurun. Yang dia tahu tentang nelayan, menangkap ikan, jala, angin, pantai, perahu, semuanya pasti sudah diajarkan oleh orang tuanya.
Tapi Petrus dan kawan-kawan, nelayan kawakan ini sudah semalaman tidak berhasil mendapatkan ikan satupun. Lalu kemudian datanglah Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Nggak dapet ikan ya. Yuk tebarin lagi jalannya sekali lagi. Secara manusia, Petrus mungkin bisa bilang, udahlah Tuhan, udahlah Yesus. Ya, kalau urusan jala menjala ikan, serahkan pada kami. Kami ini bukan nelayan kemarin sore. Kami ini udah punya cukup pengetahuan dan pengalaman sebagai nelayan. Kami aja nggak berhasil menangkap ikan, apalagi kamu. Tapi Petrus dan kawan-kawan nggak bilang seperti itu loh teman-teman. Mereka percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga di ayat kelima yang tadi kita baca, dia bilang apa? Guru. Kalau boleh saya tambahkan dalam tanda petik kata memang telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi perhatikan ya teman-teman, ini bukti dari iman percaya mereka. Tetapi karena engkau, siapa engkau di situ? Karena Yesus. Tetapi karena Yesus yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Artinya Simon itu sungguh-sungguh percaya karena yang mengatakan itu adalah Yesus Tuhan. Simon percaya bukan karena berita di TV, Simon percaya bukan karena gosip, Simon percaya bukan karena berita radio, Simon percaya bukan karena berita dari dunia ini, tetapi Simon percaya dan melakukannya karena itu adalah firman Allah. Berapa banyak dari kita lebih sering mengikuti artikel-artikel. Memang kalau bisa mengikuti hal-hal yang baik, nggak salah, itu bagus. Tetapi akan jauh lebih berguna jika kita taat dan percaya kepada firman Tuhan. Karena apa? Sekali lagi, karena firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Apapun tidak bisa membuat firman itu berubah. Apa yang sudah difirmankan Allah, baik titik komanya tidak akan pernah berubah. Termasuk janji-janjinya. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14, Yakobus 4 ayat yang ke-14, teman-teman bisa lihat di sana bahwa tidak seorang pun yang bisa tahu tentang hari esok. Jangankan hari esok teman-teman, 5 menit lagi akan terjadi apa, kita juga nggak tahu. Pada tanggal 23-24 kemarin, BMKG memprediksi dan memberikan peringatan akan ada badai besar-besaran. Tapi ternyata tidak terjadi. Nah, itu aja perkiraan, ramalan bisa meleset, bisa berubah. Jadi, tetapi firman Tuhan tidak pernah meleset, tidak pernah berubah, tidak pernah bergeming. 5 menit lagi kita nggak tahu akan terjadi apa. Besok kita nggak tahu akan terjadi apa. Minggu depan kita nggak tahu akan terjadi apa. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita tidak perlu cari tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah menjamin masa depan kita. Di Amsal yang tadi sudah kita baca, yaitu masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita percaya. Hidup dengan iman, hidup dengan percaya kepada Tuhan, hidup berdasarkan firman Tuhan. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita memang nggak bisa lihat masa depan teman-teman, dan kita nggak perlu ngeliat masa depan kita, nggak perlu tuh ngeramal-ngeramal, nggak perlu tuh buka-buka kartu tarot, nggak perlu tuh pergi-pergi ke tukang ramal orang pintar dan segala macam, nggak perlu. Kita nggak perlu lihat masa depan kita, tapi kita bisa menjalani hidup kita dengan percaya berdasarkan firman Tuhan. Kalau firman jamin masa depan kita ada, pasti masa depan itu ada. Kalau firman jamin harapan kita akan terwujud, pasti harapan kita akan terwujud. Itu yang perlu kita percaya. Nah, kalau teman-teman baca keseluruhan kitab Yakobus, itu memadukan atau mengkolaborasi masa depan yang ingin kita capai dengan mempraktekkan iman percaya kita.
Kalau kita mau menjalani hidup butuh perencanaan, betul memang. Tetapi ketika kita membuat rencana, rencana itu tidak bisa hanya kita buat dengan mengandalkan akal pikiran kita sendiri, seberapapun pintarnya kita. Kita harus mengajak Tuhan untuk terlibat di dalam rencana kita. Kita harus mengajak Tuhan untuk berjalan bersama dengan kita. Tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan dan pengalaman kita seperti Petrus tadi, karena hasilnya akan lebih sering gagal ketimbang berhasil. Tetapi ketika pengalaman Petrus, pengetahuan Petrus dipadukan dengan iman percayanya, hasilnya apa? Ayat yang ke-6 tadi kita baca. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kalau teman-teman baca ayat seterusnya, itu nggak cukup perahu dan jalannya, mereka kasih kode panggil teman-teman lain dari pantai untuk bantuin. Saking banyaknya tangkapan mereka. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ketika pengetahuan, pengalaman, perencanaan dalam hidup kita dipadukan dengan iman percaya berdasarkan firman Tuhan, maka terjadilah mukjizat pertolongan di dalam hidup kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita berserah bersandar pada kehendak Tuhan, karena segala sesuatu berada di dalam kuasanya. Bahkan kesempatan untuk melakukan, mewujudkan apa yang kita rencanakan, itu pun berada di bawah kehendak Tuhan. Kita seringkali mendengar orang berkata apa? Manusia merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Itu memang benar terjadi. Makanya kita harus ajak dia. Nah, teman-teman, jangan menyerah pada keadaan saat ini. Tuhan tahu apa yang kau alami. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kau ungkapkan kepada siapapun. Gak ada tempat buat ngomong. Gak ada tempat buat cerita. Gak ada orang yang memotivasi hidup kita. Tetapi lihat bagaimana ketika Yusuf tidak menyerah. Yusuf pantang menyerah. Tuhan memelihara hidup Yusuf. Dan akhirnya Tuhan mengangkat hidupnya. Harapannya menjadi nyata. Mimpinya diwujudkan oleh Tuhan. Harapannya diberikan dan dijamin oleh Tuhan. Dan kita juga melihat mungkin orang merendahkan kita. Mungkin orang tidak menganggap kita. Bahkan keluarga kita mungkin menganggap kita sebelah mata. Bahkan mungkin tutup mata, gak mau lihat lagi. Ah, lu mah anak sial. Lu mah udahlah, gak ada harapan. Lu mah kartu mati dah. Lu mah udahlah, begini begitu segala macam. Semua kata-kata yang tidak baik diungkapkan kepada kita. Jangan kita merasa rendah diri. Tapi kita andalkan Tuhan. Tuhan tolong saya. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan bisa mengangkat kita seperti Yabes dan seperti almarhum Bapak Gembala kita, Pendeta Markus Tan. Tuhan, manusia boleh merendahkan, tetapi Tuhan bisa meninggikan selama kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jalani hidup kita di dalam iman kita, sehingga apa? Sehingga Tuhan bisa melakukan pertolongan dan mujizatnya di dalam hidup kita. Jangan kita berharap kepada hal-hal yang lain. Jangan kita mengerjakan hidup kita berdasarkan hanya pengetahuan, pengalaman kita. Apalagi di masa muda ini masih sangat terbatas. Tetapi ayo kita ajak Tuhan. Kita kerjakan, kita baca firman Tuhan. Kita ingat dan kita lakukan. Supaya apa? Supaya terjadi mujizat dalam hidup kita. Supaya terjadi hal-hal yang dahsyat di dalam hidup kita. Karena ketika kita percaya, berjalan bersama Tuhan, maka segalanya pasti baik-baik saja. Alberta, Allah selalu beserta dengan kita. Hari ini ketika kita mengalami kepedihan, ketika kita nyaris hilang harapan, kita merasa ya udahlah, sekolah jalanin aja lah. Ya udahlah, keluarga gua mah emang udah begitu. Udahlah, gua memang bego, udahlah begini. Ketika kita merasa ya udahlah, mungkin kita merasa mending gua mati aja deh. Gua ngapain lagi hidup? Ngapain Tuhan taruh gua dalam keluarga begini? Ngapain juga gua ibadah? Ngapain juga gua sekolah? Ngapain juga gua begini begitu? Ingat, ketika kita merasa seperti itu, datang segera ke kaki Yesus. Kenapa? Karena Yesus Kristus mampu memberikan harapan di dalam hidup kita. Dan harapan yang Yesus berikan tidak pernah mengecewakan. Janji yang Yesus berikan selalu Dia tepati. Yesus adalah jawaban dan jalan keluar di dalam hidup kita. Ketika kita kehilangan orang terkasih, kita kehilangan segala sesuatu dalam hidup kita, datang pada Yesus. Dia akan memberikan harapan yang baru. Dan harapan itu menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Harapan kepada Yesus Kristus. Taruh harapanmu di tempat yang tepat, di tempat yang stabil, yang tidak pernah tergoda
tergoyahkan dan tidak pernah bisa digoncangkan oleh apapun juga. Taruh di dalam tangan Yesus Kristus Tuhan. Amin teman-teman. Mari kita berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh dikuatkan, diteguhkan, diingatkan, dan dihiburkan oleh firman Tuhan. Mungkin harapan kami sudah semakin menipis, bahkan mungkin kami hampir tidak punya harapan lagi. Kami tidak tahu lagi harus berharap kemana, kepada siapa. Kami merasa seolah-olah semuanya sudah selesai, sudah kelar hidup kami Tuhan. Bahkan mungkin kami mulai berpikir, ya udahlah ngapain juga hidup lagi, ya udahlah cepetan aja kelar semuanya. Kami nggak tahu harus bercerita kepada siapa. Kami nggak tahu harus berbuat apa lagi Tuhan. Yang kami tahu, kami punya juru selamat. Yang kami tahu, kami bisa berdoa kepada Tuhan kapan saja, di mana saja. Bahkan bahasa tetesan air mata sekalipun, Tuhan mengerti. Ketika kami tidak mampu lagi berkata-kata, kami hanya bisa menangis, kami hanya bisa terdiam, kami hanya bisa berkata-kata di dalam hati kami. Itu pun Tuhan mengerti, itu pun Tuhan merasakan apa yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, untuk penyertaanmu, untuk damai sejahteramu, untuk sukacitamu, dan Tuhan yang selalu mendampingi kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami lupa kadang-kadang terhadap kehadiranmu. Mulai hari ini Tuhan, kami ingin kembali kepada Tuhan. Kami ingin kembali bangkit, karena kami tahu masa depan sungguh ada, dan harapan kami tidak akan hilang. Jalan kami masih panjang. Kami berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bahkan ketika batu-batu tajam mulai melanda kaki kami, tebing terjal mulai harus kami daki, angin gelap dan gemuruh mulai menerpa hidup kami, Tuhan menggendong kami. Sampai masa tua rambut kami pun, Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Karena Engkau satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan kami. Biarlah kami bisa punya harapan yang kami taruh di dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga kami pantang menyerah, tidak menyerah dalam keadaan apapun, selama kami beserta dengan Engkau. Kami selalu mengandalkan Engkau, bukan kepintaran kami, bukan kekayaan kami, bukan pengalaman kami, bukan orang-orang kami, orang-orang di sekitar kami, bukan keluarga kami, bukan teman-teman kami, bukan siapapun, hanya Engkau. Christ is enough for me. Tuhan, biarlah kami bisa menjalani hidup kami dengan penuh iman percaya. Walaupun kami belum melihat kenyataan berubah, walaupun doa kami belum dijawab oleh Tuhan, tetapi kami mau berjalan dengan iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Itulah sebabnya kami mohon Engkau terus membimbing kami, terus mengajar kami, terus menguatkan kami, mengangkat kembali ketika kami gagal, ketika kami jatuh, supaya kami semakin hari semakin dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Kami rindu Tuhan, hidup kami semakin hari semakin mencerminkan Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan. Amin. Ya, atas nama staf dan seluruh jemaat NYT, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan CL. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Ya,